Pace bene, masih di mea culpa. Dalam masa rahmat ini, aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah aku dan selamatkanlah aku seturut janjimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengarkan suara anak. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan ini kaya sebenarnya dengan ajaran teologi, terutama tentang Trinitas. Memang kita tidak menemukan kata Trinitas di sini, tetapi dua pribadi di sini dijelaskan peran dan posisinya. Allah Bapa dan Allah Putra. Kalau ada yang membuat ajaran tentang Bapa dan Putra itu sebenarnya satu saja pribadi itu sebenarnya musnah dengan adanya teks ini. Karena ada Bapa dan dengan melihat apa yang dilakukan oleh Bapa, anak yang adalah Yesus tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan ada tugas yang diberikan Bapa kepada anak. Itu tadi penghakiman. Nah oke, kita tidak mau pada kesempatan ini mencurahkan perhatian pada konsep-konsep teologis doktrinalnya. Yang saya mau lihat di sini. Orang-orang marah ketika Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Justru saya pikir di sini kekuatan dari
orang Kristen, pengikut Kristus, bahwa kita memiliki alasan untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Bapa di sini bukan hanya panggilan hormat jauh ke atas, tetapi seseorang yang dekat. Ada hubungan, ada keintiman. Dan hubungan yang begitu dekat, begitu kenal, membuat Yesus tahu apa yang dia harus kerjakan. Pernah ada yang bertanya, Pastor, bagaimana caranya mengampuni ya? Saya susah sekali mengampuni orang si Anu gitu ya. Saya pernah juga kesulitan menemukan jawabannya sampai pada akhirnya saya menemukan satu ayat masih dari kitab suci yang berkata, bermurah hatilah seperti Bapa sendiri murah hati. Ternyata kekuatan untuk melakukan yang baik, melakukan apa yang Allah kehendaki adalah hubungan yang baik dengan Allah. Dari sana datang. Bukan dari nasihat-nasihat sesama kita manusia yang bisa saja kita tidak percaya, tidak yakin, atau ragu bahwa benarkah orang ini mengatakan yang benar tentang apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mengampuni. Nah, supaya keraguan ini sirna, kita kembali kepada Bapa. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja, kata Yesus. Dia pun sebagai putranya yang tunggal, menemukan apa yang dia harus kerjakan dari apa yang dikerjakan oleh Bapa. Demikian juga kita untuk melakukan hal-hal yang sepertinya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Susah memberikan pengampunan. Mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Bertekun dalam kesulitan, dalam penderitaan. Kita berguru, belajar, bahkan menimba kekuatan dari Allah sendiri. Nah, berbahagialah orang yang benar bisa menyebut Allah sebagai Bapa, menunjukkan kedekatannya, dan kedekatan itu benar menjadi kekuatan untuk bisa melangkah maju, melakukan apa yang baik yang dikehendaki oleh Allah. Semoga ya, semoga. Pak Cebene.